Coba kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Darul Quran, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sebagian walaupun dengan online. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis. Kita sudah sampai kepada hadis, kalau di buku yang kalian Ustaz kurang tahu nomornya berapa ya. Tapi hadis kalau di sini 1260 ya. Insya Allah tema kali ini adalah tentang keutamaan kita menggunakan sesuatu itu dimulai dengan yang kanan. Ya, ini merupakan adab Islam yang tidak terdapat di dalam adab-adab agama yang lain. Jadi ini khusus begitu ya. Ini juga menunjukkan keindahan Islam. Ya. Sama-sama coba kita baca hadisnya. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takun al yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Ya, sekali lagi saya baca. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Ya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim juga dalam Sahih Al-Bukhari ya. Kita coba bahas ya arti daripada hadis ini. Ya. Wa an Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu an. Sahabat Ali itu sahabat yang sudah masyhur, dikenal. Beliau adalah khalifah yang keempat dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin ya, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pun merupakan sepupu dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau anak dari Abu Thalib, paman dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan pemuda. Beliau pun menikahi, ya mangga silakan yang izin. Beliau pun menikahi putri beliau, yaitu Fatimah. Ya, jadi beliau selain sepupu sekaligus juga menantu begitu ya. Menantu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini boleh menikahi anak sepupu ya. Anak sepupu itu boleh dinikahi ya, sebagaimana Fatimah dinikahi oleh sahabat
Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau pun juga sahabat yang utama di mana ketika hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat Ali lah yang menggantikan beliau di tempat tidurnya. Tentu saja ini, oh iya, Naufal ya. Oh, Naufal ada. Tadi katanya sakit. Oh, berarti udah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Naufal. Ya, jadi tadi sampai mana tadi? Ya, jadi beliaulah sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, ketika kaum kafir Quraisy hendak membunuh beliau, bersepakat untuk membunuh beliau. Seluruh kaum kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh beliau, maka sahabat Ali lah yang menggantikan. Maka ketika mengetahui bahwa sahabat Ali yang menggantikan mereka, ya tidak bisa membunuh ya. Nah, tapi dengan keberaniannya beliau ya tidak takut begitu ya. Mungkin walaupun entah dipukul, entah di apa, yang jelas beliau adalah sahabat yang luar biasa. Beliau pun ketika berperang terkenal dengan keberaniannya, ya, dengan keberaniannya, dengan pedangnya yang terkenal, kalau tidak salah namanya Zulfikar ya. Itu adalah pedangnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dari beliau pula lah lahirnya para habaib atau para syarif, yaitu para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita pun diperintahkan untuk menghormati Ali ya atau keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian ya kalau tentang perawinya. Kita lanjutkan kepada yang lainnya. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa kalau dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah kitab yang meringkas hadis ya. Jadi sanadnya ini dibuang, jadi tidak disebutkan sanad-sanadnya. Kalau kemarin kita kan mencoba ya, waktu pertemuan-pertemuan yang kemarin kita mencoba membedah ada sanadnya. Kita ungkapkan sanadnya, kita coba menjelaskan sedikit tentang sanad. Nah, kalau di sini sanadnya sudah dihapuskan. Jadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu langsung ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Di mana sebetulnya kalau dalam kitab aslinya yaitu kitab Sahih Muslim ataupun kitab Sahih Bukhari, nanti itu ada sanadnya. Beberapa orang yang menyampaikan sebelum ke sahabat Ali. Ya, sebelum ke Imam Bukhari begitu, sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Karena Imam Bukhari sama Imam Muslim kan 100 hampir 200 Hijriahan atau 100 berapa gitu ya, hampir dekati 200 Hijriah lahirnya. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib kan jauh ya. Kelahirannya beda 100 tahun lebih begitu. Ya, kita langsung kepada matannya. Karena dalam kitab Bulughul Maram itu tidak membahas tentang sanad, tapi lebih kepada membahas tentang matan. Apa matan? Isi hadisnya. Jadi lebih kepada membahas isi hadisnya. Apa isi hadisnya? Apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diamalkan untuk keseharian? Ya, jadi di sini fokusnya memang fokus kepada pengamalan, kepada fikihnya, ya, kepada pemahamannya yang bisa dipraktikkan dalam keseharian. Ya, langsung bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah ridho kepadanya radhiyallahu an, qala berkata, qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam selalu terpancarkan, teralirkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza apabila ya, idza apabila inta'ala yaitu memakai sendal. Ya, makanya ada kata na'lun. Na'la ini. Na'lun itu artinya apa? Sendal. Inta'ala artinya memakai sendal. Ya, wazannya ifta'ala. Ya, ifta'ala wazannya. Ya. Jadi memakai sendal. Asal katanya na'lun. Na'lun itu sendal. Idzan ta'ala ahadukum, salah seorang di antara kalian, maka di sini lam ini juga artinya perintah ya. Lam ini ya, ini walaupun satu huruf ya, ini artinya perintah. Jadi lamul amr. Fal yabda. Nah, maka mulailah. Ini asal katanya apa? Bada'a. Bada'a yabda'u ya.
maka hendaklah ya memulai. Nah, begitu menerjemahkannya. Ini fa huruf ya, ini juga lam, ini adalah huruf ya. Baru ini fiil apa? Fiil 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 mudhari ya. Fal yabda. Nah, maka hendaklah memulai bi dengan al yamin, yaitu apa? Dengan yang kanan. Dengan yang kanan. Nah, ini adalah satu buah adab di dalam Islam, yaitu memulai sesuatu dengan yang kanan. Wa idza, dan apabila naza'a, melepaskan, ya, fal yabda, maka hendaklah memulai bishimal, dengan apa? Shimal, apa kebalikannya? Tadi kanan, ini dengan yang kiri. Ya. Jadi kalau memakai itu memulai dengan yang kanan, maka kalau melepaskan hendaklah dimulai dengan yang kiri. Ya, ketika memakai sendal ini, ya, ketika memakai sendal, ya, kalau pakai dulu yang kanan, kalau melepaskan dulu yang kiri. Ya. Maka di sini dalam hadisnya diteruskan wal takun, maka ya, dan lamnya hendaklah, takun adalah menjadi, al yumna, yaitu bagian yang kanan, ya, kaki bagian kanan, awalahuma, yang pertama di antara kedua kaki, ya. Jadi kaki kanan yang menjadi awal, tun alu, dipakaikan sendal. Ya. Jadi kaki kanan yang jadi awal dipakaikan sendal. Wa akhiro, ya, di sini wa akhirohuma, yaitu yang terakhir, ya, di antara kedua kaki tersebut, ya, tunza'u, yang dilepaskan. Ya, tadi sekali lagi, jika memakai sendal, ya, pertama, iza, apabila, inta'ala, memakai sendal, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fal yabda, maka hendaklah dia memulai, bil yamin, dengan yang kanan. Wa, dan iza, apabila naza'a, dia melepaskan, fal yabda, maka hendaklah dia memulai bishimal, dengan yang kiri, kaki yang kiri, ya. Wal takun, maka hendaklah, ya, dan hendaklah, al yumna, bagian kaki yang kanan, awalahuma, yang pertama, ya, tun alu, dipakaikan sendal. Wa akhirahuma, dan yang terakhir bagian kanan, ya, ini masih bagian yang kanan, tunza'u, dilepaskan sendalnya. Lalu bagaimana penjelasan akan hadis ini? Ya, kita bahas syarah penjelasan dari hadis ini. Ya. Mayukhadzu minal hadis. Apa yang bisa kita dapatkan dari hadis? Ya. Satu, hadis Aisyah allati, atau allazi fil Bukhari wa Muslim. Ya, di sini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabiah Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi, semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepadanya, yu'jibuhu. Nah, yu'jibuhu itu menyenangkan baginya, ya, membuat dia senang, mencintai, begitu ya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senangi? At-tayammunu. Nah, ini at-tayammunu, apa, bukan tayamum, ya, tayamun, pakai nun akhirnya, ya. Asal kata dari yumna, yamin, ya. Apa? Dengan memulai sesuatu bagian kanan dulu. Itu at-tayamun. At-tayamun itu memulai segala sesuatu bagian kanan atau sebelah kanan dulu. Pada saat apa? Pada saat, ya, apa? Yang pertama adalah tanaulihi, yaitu dia menggunakan sendal. Lalu apalagi? Watarojulihi, yaitu menggunakan sisir, bersisir, ya, ketika bersisir. Ya. Kemudian apa? Wa tahurihi,
dan ketika bersuci. Ya, ketika bersuci maka saya wudhu tuh ya, bukan dari kiri dulu ya, tapi dari kanan dulu, bagian anggota bagian kanan dulu, baru yang kirinya. Ya, wafi dan pada dalam ya sya'nihi kondisinya ya, keadaannya, urusannya, kulihi semuanya. Ya, wafi sya'nihi kulihi, dalam kondisi semuanya. Ya, jadi itulah baginda Nabi SAW. Kalau hal-hal yang berupa kebaikan tadi seperti memakai sendal, bersisir, ya, bebersih, misalnya kalian mandi juga sama, berarti setelah wudhu maka basuhlah bagian kanan terlebih dahulu, ya, ketika membanjur, ya, ketika berwudhu pula begitu ya. Ketika bertayamum maka dahulukan bagian yang kanan dulu, ya. Fakana maka adalah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat kepada baginda Nabi, yabda'u bil yamin, ya. Memulai sesuatu itu yabda'u, memulai sesuatu bil yamin, dengan bagian yang kanan. Ya. Wa yuqaddimuha lil asya'it thayyibah. Maka beliau memulai hal ini adalah pada hal-hal yang baik, ya. Wa yuakhiruha, kemudian mentakhirkannya, ya, lima siwazalika, kepada hal yang selain tadi disebutkan. Maksudnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maksudnya bukan tidak baik, ya, hal-hal yang kotor lah begitu. Ya. Fakana maka adalah dia, iza apabila inta'ala memakai sendal, qaddama mendahulukan, ya, al-yumna bagian kanan dulu. Begitu pula wa iza apabila labisa memakai al-qamis, yaitu kemeja, bagaimana? Qaddama mendahulukan al-yumna bagian yang kanan juga. Lalu hal yang baik lainnya, wa iza apabila dakhala memasuki al-masjid, masjid, qaddama mendahulukan al-yumna bagian yang kanan pula. Ya. Wa yuqaddimu dan mendahulukan asyimala bagian kiri, lima siwazalika, ya, selain yang tadi. Selain tadi yang baik-baik, ya, kalau bisa dianggap itu hal yang baik. Contohnya apa? Wa yuqaddimuha inda, ketika yang mendahulukan dengan menggunakan kiri, maksudnya haknya, dukhuli masuk kepada khola, yaitu tempat buang air, masuk WC, ya. Maka kalau masuk WC jangan kaki kanan dulu, tapi kaki kiri dulu. Masuk ke WC itu dengan bagian tubuh yang kiri dulu. Wa inda, dan ketika al khuruji, ya, keluar, min daripada al masjidi, dari masjid. Nah, kalau dari masjid keluarnya pakai yang kiri, ya. Wa yuqaddimuha inda khal'inal alaini, dan juga mendahulukan bagian kiri itu ketika melepaskan, khal itu melepaskan, anak alaini yaitu dua sendal. Kedua sendal dilepaskan, maka lepaskan bagian kirinya dulu. Wal komisi, dan juga sama, ketika melepaskan baju, lepaskan dari bagian kirinya dulu. Wanah wizalika, dan yang semisal dengan hal yang tadi. Ya. Wakana, dan adalah yakhusul yamin fil akli, dan adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhusu menghususkan al yamina, menggunakan bagian tubuh yang kanan, ya, maksudnya dengan tangan, ya. Ketika makan juga, kalau bagian-bagian yang kanan kalau memungkinkan, fil akli ketika makan, jadi makan dengan tangan yang kanan, ya. Wasyurbi, dan juga ketika minum, wal musofahati, ya, ketika bermusofahah juga, bersalaman, maka ketika bersalaman ketemu orang, gunakan tangan kanan dulu, ya. Watanawuli, dan memperoleh, ya, mencapai al asyai atau yibati. Jadi kalau ingin mengambil, memperoleh asya, hal-hal yang thayyibah, yang baik, maka awali dengan
bagian yang kanan. Wa yukhassu ashimalu, dan dikhususkan bagian yang kiri itu untuk apa? Lil ausakhi, untuk bagian yang kotor. Wal asyai, dan perkara-perkara al mustakrihati, yang dimakruhkan, yang dibenci, begitu. Ya, itu adalah dimulai dari bagian yang kiri. Hadhihi, maka inilah ya, yaitu sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alati, yang dimana beliau itu ya dalam perkara-perkaranya yastatibuha, menyukainya, yaitu atayamun, wa yujibuhu fi'lahu, dan beliau senang begitu ya, bangga gitu dengan melakukan hal-hal yang kanan. Itu hikmah kedua daripada hadis ini. Lalu hikmah ketiga, wakana, dan adalah fi dalam atau haroti, ketika bebersih, ketika bersuci, yuqaddimu, mendahulukan, gusla, mencuci, membasuh, menggosok ya. Kalau gusel itu sambil digosok, jadi bukan hanya dibasuh saja. Kalau hanya dibasuh itu wamsahu. Ya, makanya kalau di dalam Al-Qur'an fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu kalau perintah al-ghusla itu ketika dikasih air sambil agak digosok ya. Kalau wamsahu biruusikum, ketika wudu tuh ya, kalian rambut ya, kepala, itu wamsahu. Bahasanya wamsahu, bukan wagsilu. Jadi tidak usah digosok-gosok si rambutnya, cukup di usap saja dengan air ya. Wamsahu ya, itu artinya ya, beda antara guslu sama imsah. Nanti masih sama Ustaz ya. Yuqaddimul ghusla liyadil yumna, yaitu mengedepankan, mendahulukan ya, mencuci tangan yang kanan ya. Wa yuqaddimul ghusla yadil yumna wa rijril yumna, dan juga sama ya, mendahulukan ketika mencuci arijli. Ini bukan arojul ya, tapi rijli bacanya, rijli. Rijli itu apa? Kaki ya. Al yumna, bagian yang kanan. Wa fi halqin nusuki, dan juga ketika mencukur rambut, halak ya. Ada halak, ada qasar ya. Kalau halak itu ketika mencukurnya sampai habis, jadi tidak menyisakan satu rambut pun, itu disebutnya dihalak ya. Itu kalau ada qasar, kalau qasar itu seperti kita ini, jadi kalaupun bercukur itu tidak dihabiskan si rambutnya, masih ada sisa rambut yang ada ya. Wa fil halqin nusuki, dan ketika mencukur rambut, ketika nusuk-nusuk itu melakukan ibadah haji ya. Ketika ibadah haji nanti ada sebutnya itu apa namanya, bebas ya, bebas daripada selesai begitu adalah dengan mencukur. Apa istilahnya dulu lupa. Nah, yuqaddimul janibil aiman, maka ini pun sama, yuqaddim mendahulukan janibal aiman ya, bagian yang kanan juga ya. Ketika mencukur, ketika dihabiskan ya si kepalanya tersebut, rambutnya, maka didahulukan bagian yang kanan. Min roksihi, dari kepalanya, alal aisari, atas bagian yang kiri ya. Jadi mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri. Wahakaza, dan demikian pula sya'nuhu ya, kondisi beliau atau perilaku beliau, sholawatullah, semoga Allah memberikan berbagai salawat, wassalamuhu, dan keselamatan atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hikmah keempat, anna taqdimal yumna fil asya'il mustatabah, bahwasanya ketika kita mendahulukan bagian kanan ya dalam berbagai perkara yang mustatabah, yang baik begitu ya, dianggap baik, wa tahsi
wa takhsisuha, dan mengkhususkannya. Jadi mengkhususkan bagian kanan saja ya untuk yang baik. Laha wa takhsisus shimalil asya'il mustaqdzarah, dan juga mengkhususkan shimal bagian kiri lil asya bagai untuk berbagai perkara yang mustaqdaroh, yang dianggap kotor. Wa afdol, ini adalah perkara yang lebih baik ya, syar'an secara syariat, wa aklan dan juga secara akal, wa tibban dan secara kedokteran. Iya, ini secara tidak langsung mengajarkan kebersihan ya, mengajarkan kebersihan, di mana ketika kita memakai atau ya tangan gitu ya, ketika yang kotor-kotor, ketika yang beracun, berbahaya ya, itu menggunakan tangan yang kiri. Jadi kalau kita lupa begitu ya, tidak mencuci tangan, nah, karena sudah terbiasa seperti itu, maka tidak akan termakan kotoran tersebut, racun tersebut, atau hal yang berbahaya tersebut. Kenapa? Karena sudah biasa menggunakan tangan yang kiri. Ya. Sedangkan bagi orang yang terbiasa dengan apa namanya campur tangannya, ya itu bisa keracunan. Ya. Jadi kan dia makanya pakai tangan kanan pasti. Minumnya atau segala sesuatu yang baiknya itu dengan tangan yang kanan. Ya, ini secara tidak langsung kan sudah mengisolasi ya, mengisolasi si tangan begitu untuk tidak tercampur begitu kan. Kalau orang itu terkena penyakit itu ketika tercampur kan, ya makanya harus diisolasi itu kan karena biar tidak tercampur gitu antara yang sehat dengan yang sakit. Nah, ini adalah satu buah ajaran Islam yang luar biasa. Tidak ada dalam ajaran agama manapun. Ini salah satu bentuk ya, kalau Ustadz pikir itu salah satu bentuk mukjizat Islam ya, dari segi tasyri, dari segi pensyariatan hukum begitu ya. Nabi SAW, bayangkan 1400 tahun yang lalu, tahu dari mana belajar kedokteran ya, tapi beliau mengajarkan hal yang mungkin baru apa namanya, ilmunya baru ada sekarang. Oh, ini adalah baiknya seperti ini, bagusnya seperti ini. Nah, ini tentu saja ya, eh, menunjukkan bahwa Al-Quran, Al-Hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW bukanlah perkataan manusia, bukanlah perkataan manusia. Ya, ya ini ya, iya. Ini adalah semua adalah dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, in huwa illa wahyu yuha, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda Nabi SAW berkata itu dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya sendiri, tapi in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walizalika sarat al-qaidatu syar'iyyatu al-mustamaddah ya, min sunnatihi hiya taqdimul yumna ya, taqdimul yaminu nafsuha fi kulli makana. Ya, jadi ini ya. Maka ada satu buah kaidah ya dalam syariat yang ya enggak, dalam syariat yang menganjurkan yaitu mendahulukan ya kanan dari segala perkara. Ya, ini sebentar ya. Alif. Ya, dia takdimul yamini nafsuha fi kulli makana, apa ini? Makana fi'luhu min babit takrim. Maka mendahulukan bagian kanan itu dari segi penghormatan. Iya. Wa maka nadidduha istahabbalahu shimal. Maka kalau bukan apa namanya bentuk penghormatan, maka gunakan bagian yang kiri. Begitu. Bentar ya, Ustaz foto dulu. Ya, Radia.
Waalaikumsalam. Ya nanti ya Ustaz jam terakhir. Oh iya, nanti jam terakhir Ustaz ya. Bentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang kelima, qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi. Ya. Al-bada'atu bil yamin masyru'iyatun atau masyru'atun. Jadi berkata Ibnul Arabi, ini salah seorang ulama dari mazhab Maliki, bahwasanya memulai dengan sesuatu memulai dengan yang kanan adalah disyariatkan fi jami'i a'malis sholihah, dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik. Lafzul yamin hisan, ya. Lafaz di sini adalah apa namanya? Bentuk yang kanan atau bagian kanan itu memiliki keutamaan gitu, fil quwwah, ya. Secara tubuh gitu ya, kan tangan kanan tuh biasanya suka lebih kuat begitu ya untuk untuk mengangkat begitu. Wasyar'an, dan secara syariat, an-nadbu fi taqdimiha, ya, adalah merupakan sunnah ketika menggunakannya, ya, ketika menggunakannya, ya. Wa qala al-Hulaimi, berkata Imam al-Hulaimi, innama, ya, sebetulnya yabda'u bisimali indal khal'i, ya, memulai bagian yang kiri tatkala khal'i, yaitu melepaskan, ya. Melepaskan apa maksudnya? Melepaskan baju. Kenapa? Di annal libasa, bahwasanya baju, karomatun, merupakan bentuk sesuatu yang dimuliakan, ya kan? Kita pakai baju, pakai sesuatu itu, bahkan baju itu bisa sampai harga puluhan juta, ya kan? Artis-artis itu bentuk merupakan kemuliaan orang memakai baju itu. Maka adabnya pun sama, ya, yaitu memulai dengan yang kanan, ketika melepaskan dengan yang kiri gitu. Wali annahu wikoyatun, karena baju juga merupakan apa? Wikoyah, yaitu pelindung. Falam makanatil yaminu akrom minal yusra, maka dari itu adalah ketika memulai dengan yang kanan itu adalah lebih menghormati, lebih memuliakan daripada al yusra, memulai dengan yang kiri. Budi abiha filibas, ya, dilakukan itu ketika apa? Alibas, memakai pakaian. Ya. Wa akharati fil khal'i, dan mengakhirkan ketika apa? Al khal'i, yaitu melepaskan. Supaya apa? Litakuna, agar menjadi al karomatu, yaitu kemuliaan, laha, yaitu pada bagian kanan itu, adwam, tetap, ya, tetap ada itu kehormatan di bagian yang kanan. Wa khassatha minha aksar, dan kekhususan pula pada bagian kanan itu lebih banyak. Jadi khusus gitu ya, dikhususkan pokoknya yang kanan itu yang baik gitu. Ya. Ini merupakan adab, ya, merupakan adab. Nanti kalau kita pelajari, ya, apakah hukumnya ini adalah berarti kalau tidak memulai dengan yang kanan maka haram. Nanti kita ketemukan dalam pertemuan yang akan datang, ya, bahwasanya ini adalah merupakan bentuk daripada adab gitu, kemuliaan gitu. Jadi kalaupun tidak melakukan, ya hukumnya makruh begitu ya menurut ulama. Ya. Jadi kecuali kalau tidak terpaksa, maka lakukanlah. Makan dengan tangan yang kanan, minum dengan apa? Tangan yang kanan. Ya. Menulis apa semua biasakan tangan yang kanan. Dan orang normal pun biasanya kalau tidak kidal itu dengan tangan yang kanan. Bagaimana kalau misalnya apa namanya? Orang yang istilahnya eh oh itu di mana itu? Oh iya, di kelas ya. Ya, misalnya kalau orang yang kidal, ya itu kidal mungkin beda lagi ya perkaranya. Misalnya kalau kidalnya dikidal-kidalkan, maka itu mungkin ya tidak boleh. Tapi kalau memang dari sananya atau tangannya buntung, gimana Ustaz?
nggak ada tangan kanannya, ya bisa gimana lagi kan, nggak ada tangan lagi ya. Jadi maka dari itu ulama pun berpendapat, yaitu ada yang memakruhkan itu pendapat yang pertengahan lah ya, seperti itu. Jadi usahakan mulailah dengan yang kanan ya. Ya, sekarang sama-sama kita ulangi, kita hafalkan hadis ini terutama dari artinya. Ya, sama-sama nanti diulangi sama yang lainnya. Kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Ayo silakan dibuka mikrofonnya ya. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Sama-sama bisa ikut mengulang bareng-bareng. Ayo yang lainnya, siap ya? Ya. Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Cukup satu aja ya. Kalau yang deketan ya, laptopnya banyak kan, cukup satu laptop saja ya. Cukup satu laptop saja yang aktifnya ya kalau bareng-bareng. Nanti ada itu apa, ngahiung itu ada apa sebutannya? Dengung ya, mendengung. Ya. Ini siapa nih salah. Kecuali kalau yang online ya, online di luar selain di sekolah, silakan itu dinyalakan semua. Kalau yang di sekolah cukup satu saja ya. Yuk, silakan. Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Oh, ini nggak ada satupun yang Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izan ta'ala ahadukum. Idzan Ya. Izan ta'ala ahadukum. Falyabda bil yamin. Falyabda bil yamin. Falyabda bil yamin. Ya, di awal lagi. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Wa idza naza'a wa idza naza'a falyabda bishimal. Falyabda bishimal. Ya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Wa idza Idza naza'a falyabda bishimal. wa idza Ya. Wa takunil yumna wa takunil ya. Awwalahuma tun'al. Ya. Awwalahuma tun'alu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu. Ya. Wal awwalahuma tun'alu. Wa akhirahuma tunza'u. Wa akhirahuma tunza'u. Ya. Ini Ustadz sebutkan artinya selama 2 kali, nanti Ustadz tes ya satu persatu sampai tamat waktunya ya. Nah, langsung ke matanya saja. Idza apabila, nggak usah diikuti nggak apa-apa ya. Dipahami saja. Nanti Ustadz ulang 2 kali. Iza apabila in ta'ala menggunakan sendal. Ahadukum salah seorang di antara kalian. Falyabda maka mulailah.
bil yamini dengan bagian yang kanan. Wa iza dan apabila naza'a melepas fal yabda maka mulailah bishimal dengan bagian yang kiri. Wal takun dan jadikanlah al yumna bagian kanan awwalahuma tun'alu yang digunakan ketika memakai sendal. Wa akhirahuma tunza'u dan yang terakhir ketika dilepaskan. Sekali lagi ya. Iza apabila inta'ala menggunakan sendal ahadukum salah seorang di antara kalian fal yabda maka mulailah bil yamini dengan bagian yang kanan. Wa iza dan apabila naza'a melepaskan fal yabda maka mulailah bishimal dengan bagian yang kiri. Wal takun maka jadikanlah al yumna bagian kanan awwalahuma tun'alu bagian pertama tun'alu dipakaikan sendal. Wa akhirahuma dan bagian terakhirnya tunza'u yang dilepaskan. Ya, coba saya lihat dulu ya. Dari siapa ini? Dari awal deh. Atau dari bawah ya. Kalau Fania di sini apa di luar? Di rumah Ustaz. Oh, di rumah ya. Coba izan ta'ala artinya apa? Apabila memakai sendal. Ya, alhamdulillah barakallahu fik ya, mumtaz ya. Sekarang Umar ada Umar? Iya Pak. Iya. Ya. Umar kan di sekolah ya? Enggak, Ya. saya di rumah. Oh, di rumah juga. Oh, iya. Ahadukum apa? Ahadukum. Ahadukum di antara. Di antara ahadukum apa? Salah seorang di antara kalian. Ya, di antaranya ya. Salah seorangnya itu. Ahad itu salah seorang ya maksudnya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya barakallahu fiik. Ya, Siti ada Siti? Ada Ustaz. Siti di rumah ya? Iya. Oh iya. Kalau yang sama Nabila itu siapa ya? Ada Nabila? Kalau bareng sama Nabila siapa namanya? Khansa. Oh, Hansa. Oh iya. Ya, Siti. Fal yabda. Maka hendaklah memulai. Ya, barakallahu fiik ya. Salwa ada Salwa? Ada Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Bil yamin. Dengan sebelah kanan, dengan yang kanan. Ya, dengan sebelah kanan. Makasih ya, barakallahu fiik. Ratu Bilqis ada? Ada. Oh, barakallahu fiik. Wa idza naza'a. Dan apabila melepaskan. Ya, barakallahu fiik. Makasih ya. Apa ini teh? Ada di Fata di teh siapa? Ada di Fata Naufal ya? Naufal ada Naufal? Rainat Diva itu Naufal kan ya? Naufal? Mungkin lagi istirahat ya, lagi sakit katanya ya. Semoga cepat sembuh ya. Rapi Fazari ada Rapi Fazari? Rapi Fazari. Tat, ada Tat. Oh, di mana ini? Oh, ada ya, siap. Ya. Apa Tat? Falyabda bisimal. Falyabda bisimal artinya apa? Ayo, Rapi Fazari. Falyabda bisimal. Ini kenapa sih? Falyabda bisimal artinya apa? Ini seperti tanda ya. Coba lihat di monitornya. Falyabda bisimal artinya apa? Maka hendaklah. Oh ya. Mulai dengan yang di mana sih Tat? Ah itu nah. Ini nih, itu tuh di monitornya coba dilihat. Iya Tat, saya nge-like itunya. Iya. Apa? Shimal itu apa? Bagian mana? Kanan, kiri, tengah, ujung. Yang mana? Shimal itu? Kiri Tat, kiri. Nah, kiri mantap. Rafita di rumah ya? Iya Tat, lagi di rumah. Oh iya, siap. Ya, mantap. Ya, enggak apa-apa. Wal takun tunggu dulu. Rafi Fazai, Rafaifa. Ada Rafaifa hadir? Rafaifa? Hadir. Oh ya. Wal takunil yumna artinya apa?
Maka hendaklah bagian kaki kanan. Ya, kanan. Awalahum Rafefa. Radiah, ada Radiah. Makasih ya, barakallahu fiik. Terima kasih Rafefa. Radiah ada ya, alhamdulillah. Awalahuma apa? Memulai. Ya, yang diawalinya ya. Mulainya boleh. Hilmi. Halo Hilmi. Hilmi sehat Hilmi? Tes Hilmi. Yang lagi istirahat ya. Apa-apa. Nabila mah ada di sini ya. Irfan, coba Irfan. Irfan hadir, Irfan. Oh iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Putus-putus. Ya nggak apa-apa Hilmi. Ya, alhamdulillah. Ya, ada ya. Irfan. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Hilmi, nggak apa-apa. Pakai wifi ya. Coba Irfan, ada Irfan? Nah, Irfan di Papua mungkin lagi ada gangguan ya. Nah, coba gue Nata hadir gue Nata. Ya. Tun Alu. Apa Tun Alu? Yang kanan tuh. Hah? Gak tahu tuh. Tun Alu itu dipakaikan Dipakai. sendal. Ya, dipakaikan sendal. Ferdi ada di sini. Kalau Fazkur tuh siapa ya? Fazkur itu siapa sih? Azka Kurniawan atau bukan? Oh ya, Askur ya, betul ya. Fazkur ada? Askur? Nah, ya. Askur ya, Azka Kurniawan kan ya? Ya. Wa akhiruhuma tunzau, artinya apa? Akhiruhuma tunzau. Ayo. Askur. Wa akhiruhuma tunzau, artinya apa? Halo? Ini gimana ini? Tes, terdengar tidak? Yuk, Askur. Askur sehat, Askur? Lagi apa nih, Askur? Tes. Tadi mau jawab. Ini mungkin kebelet kali ya. Ke WC dulu mungkin. Ya, nggak apa-apa. Ya. Aulia Rahma, ada Aulia Rahma? Ada Ustaz. Ya. Coba. Wa akhiruhuma tunzau. Apa artinya? Dan yang terakhir yang kanan dilepaskan sendal. Ya. Aulia di rumah juga kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Asoleha hadir? Asoleha. Kayaknya pada terlalu fokus kali ya ini teh. Terlalu fokus, terlalu ini khusyuk begitu belajarnya sampai mungkin tidur ya. Ya tidak apa-apa. Mungkin tadi sahurnya kebanyakan mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Kita tutup saja ya karena sudah habis juga waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalillahirabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.